Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan layanan konseling kelompok di SMP Negeri 1 Kerinci. Adapun identifikasi masalah yang terjadi di SMP Negeri 1 Kerinci adalah siswa sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti kegiatan pengembangan diri pada pagi hari. Pendekatan yang digunakan dalam konflik ini adalah pendekatan behavioral dengan teknik pengkondisian aversi. Tujuannya, siswa mampu mengubah perilaku-perilaku negatifnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ayo masuk, ayo. Silakan duduk. Duduk secara santai dan nyaman, senyaman-nyamannya ya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah. Sudah pada sarapan tadi? Sudah. Ini? Iya, sudah habis jam istirahat ya. Belajar dengan siapa? Pak Arif. Oh iya, sekarang sedang belajar. Sudah minta izin ke guru untuk menemui ibu? Sudah. Iya, baik. Baik, pada kesempatan hari ini kita di sini akan melaksanakan konseling kelompok, ya, konseling kelompok. Dan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengabulkan undangan ibu untuk datang ke ruang BK untuk melaksanakan konseling kelompok. Sebelumnya kita akan membuka konseling ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan mengawali dengan berdoa kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Ya. Pada kesempatan hari ini atau kegiatan kita kali ini, sebelumnya kita akan saling berkenalan. Supaya apa? Supaya kita lebih akrab. Ya, supaya jangan tegang, jangan tegang-tegang. Biasa aja santai, serius dan selesai. Ya. Oke, cara perkenalannya ini punya sedikit permainan nih, ya, supaya kita lebih senang, lebih rileks. Begini cara perkenalannya. Konsentrasi. Nama Ibu Maria, sebelah kanan Ibu. Konsentrasi, sebelah kanan saya Ibu Maria dan nama saya Sesa, sebelah kanan saya. Konsentrasi, nama saya Aan, sebelah kiri saya Sesa, sebelah kanan saya. Konsentrasi, perkenalkan nama saya Ricky, di sebelah kiri saya Aan, di sebelah kanan saya. Konsentrasi, perkenalkan nama saya Kori, di sebelah kiri saya Ricky dan di sebelah kanan saya. Konsentrasi, perkenalkan nama saya Rahman Rogawa, di sebelah kiri saya Kori dan di sebelah kanan saya Maria. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kira-kira perasaannya senang apa tidak berkenalan dengan teman? Senang. Walaupun kita sudah saling mengenal, tapi kan belum akrab ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan konseling kelompok ini dapat lebih mengakrabkan kita. Kita berasal dari kelas yang berbeda kayaknya nih, Ibu lihat wajah-wajahnya ya. Iya. Ya baik. Ibu tanya lagi nih, siapa yang paling banyak menyebutkan nama temannya tadi? Rahman. Iya, Rahman. Tepuk tangan untuk Rahman. Kenapa? Kenapa Kori? Karena dia sudah menyebutkan nama saya dan nama ibu. Ya, kenapa Sesa? Sama dengan jawaban. Oh iya, ada yang mau berargumentasi kenapa Rahman paling banyak? Berarti konsentrasinya juga ada. Berarti itu untuk salah satu cara untuk membangkitkan atau membangkitkan semangat dan konsentrasi kita. Ya. Ibu ingin tanya dulu, ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum. Ada yang tahu apa konseling kelompok mungkin? Tidak. Ya. Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, tujuannya, dan bagaimana cara atau aturan kita dalam melaksanakan konseling kelompok ini. Coba ya, kita konsentrasi, kita dengarkan baik-baik.
Konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memecahkan, mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap individu dan dipecahkan secara berkelompok bersama-sama ya, melalui dinamika kelompok, konseling kelompok ya. Tujuannya nanti kita memperoleh masukan-masukan, saran-saran, dan akhirnya kita mempunyai solusi terhadap permasalahan kita. Ya, ingat, jangan ragu dalam mengutarakan masalah yang sedang dihadapi. Kenapa? Karena konseling kelompok ini ada beberapa azas yang digunakan di dalam proses konseling kelompok. Yang pertama, azas kerahasiaan. Jadi kamu tidak usah was-was untuk menceritakan nanti setiap permasalahan yang ada pada diri kamu, ya. Insya Allah rahasianya akan kita jaga bersama-sama. Ya, kita sepakat ya menjaga rahasia teman-teman kita. Jadi kita tidak perlu sungkan untuk menceritakan, karena apa yang teman-teman kita ceritakan nanti kita sepakat untuk tidak menceritakan kepada orang di luar kelompok kita. Setuju? Setuju. Ya. Baik, mau ya? Ya. Selanjutnya ada azas kesukarelaan dan azas kekinian. Ya, jadi kamu dengan sukarela menceritakan tadi tanpa ragu. Kita sudah tidak ada keraguan ya, tadi sudah konsekuen ya. Kita harus menceritakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya dan merahasiakannya. Dan juga kekinian. Kekinian itu konseling ini harus masalah yang kita bahas masalah yang sekarang, jangan masalah yang sudah berlarut-larut. Sehingga kalau masalah sekarang dapat terentaskan, dapat diselesaikan dan tidak akan menimbulkan efek-efek buruk nantinya. Ya, bisa mengerti? Mengerti. Ya, adapun aturan-aturan di dalam kegiatan konseling kelompok ini, yang pertama itu kamu nanti ibu berikan kesempatan, setiap kamu ibu berikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami nih, yang sedang kita alami sekarang. Ya, setiap masalah diceritakan secara sungguh-sungguh dan yang real ya, benar-benar terjadi. Apapun itu, silakan ceritakan. Setiap teman nanti secara bergantian menceritakan masalahnya dan diwajibkan atau diharapkan kamu untuk menanggapi. Nah, ya, memberikan saran, menanggapi, memberikan komentar terhadap masalah yang sudah diceritakan oleh teman kita tadi. Ya, sebaiknya kita sudah mempunyai solusi, ya, saran kepada teman kita. Itu lebih bagus lagi. Ya, apabila ingin menyampaikan pendapat, memberikan saran, tanggapan, untuk dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, kita dituntut untuk lebih aktif dalam berbicara, ya. Nanti semuanya harus terlibat dalam kegiatan konseling kelompok ini. Bisa? Bisa. Ya. Baik. Untuk penyampaian atau yang menceritakan masalahnya terlebih dahulu, mungkin Ibu Sesa, ya, silakan berikan kesempatan kepada anak. Baik, terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan menceritakan satu masalah kepada Ibu. Jadi begini Bu, saya belakangan ini saya sering terlambat datang ke sekolah. Alasannya saya jika mau datang ke sekolah saya harus mengantarkan adik saya dulu ke sekolahnya. Dikarenakan di rumah kami hanya mempunyai 2 motor. Motor yang satunya dibawa oleh ayah saya untuk bekerja, dan untuk motor yang satunya saya bawa ke sekolah. Saya mempunyai 2 adik. Untuk paginya ibu saya harus mengantarkan adik saya yang TK ke sekolahnya, dan untuk yang SD mau tidak mau harus saya yang mengantarkan karena ibu saya kan sibuk paginya Bu. Jadi gara-gara keseringan mengantarkan adik saya ke sekolahnya yang jauh dari sekolah saya merasa sering terlambat ke lingkungan sekolah ini. Jadi gimana ya Bu mengatasinya? Ya, baik. Sesa sudah mengutarakan masalahnya. Nanti kita bahas secara
ya. Selanjutnya Aan, silakan Aan. Terima kasih buat Ibu telah ngasih kepercayaan sama saya. Oke, saya akan menyampaikan masalah saya sering terlambat. Dikarenakan kendaraan di rumah saya hanya satu, dan kendaraan itu dibawa orang tua saya untuk bekerja. Jadi saya harus ke sekolah harus mencari transportasi umum. Sedangkan transportasi umum seperti angkot jarang lewat dari depan rumah, dan transportasi ojek pun demikian. Ya, terima kasih An sudah juga mengutarakan ya permasalahan. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada Riki. Ya Bu, terima kasih Ibu telah mempercayai saya untuk menceritakan penyebab saya terlambat sekolah. Ya, saya akan membicarakan kenapa saya selalu terlambat sekolah. Jadi gini Bu, setiap saya sekolah, setiap malam saya itu membantu orang saya untuk menyusun dagangannya. Karena tiap hari ibu saya itu mau dagang dan menjualnya untuk besok hari. Jadi saya selalu bergadang dan terlambat sekolah. Oh gitu, membantu orang tua ya pada malam hari ya. Baiklah Riki. Selanjutnya mungkin Ananda Kori, silakan bercerita. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan solusi kepada Ibu. Saya akhir-akhir ini sangat suka drakor. Pertama-tamanya saya diajak sama teman sekelas saya. Awalnya saya cuma nyoba-nyoba buat nonton. Akhirnya saya jadi kecanduan. Terus saya juga sering bergadang karena lagi maraton drakor. Gimana nih Bu solusinya biar saya lebih tidak tergantung pada drakor? Oh begitu ya. Ya baik Nanda Kori, nanti solusinya sama-sama ya, bukan dari Ibu tapi dari kita sama-sama. Ya itu gunanya counseling kelompok. Selanjutnya anak kami Rahman, silakan. Terima kasih Ibu Maria telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Jadi gini Bu, keluarga saya kan lagi di luar kota. Saya tinggal sendiri sama nenek. Saya jadi sering main HP Bu, sama teman-teman ke warnet dan main HP hingga malam di atas jam 11, jam 12. Enggak susah dibangunkan oleh nenek keesokan harinya Bu. Ya, ya. Dari sekian banyak masalah yang telah kita dengarkan, yang telah kamu ceritakan masing-masing ya, semuanya mempunyai masalah yang berdampak kepada keterlambatan kamu datang ke sekolah dan mengakibatkan tidak mengikuti kegiatan pengembangan diri ya, pengembangan diri, penanaman nilai karakter pada paginya, ya kan? Kira-kira pengembangan diri itu pada setiap pagi, kegiatan pagi kita itu penting tidak menurut kamu? Penting. Penting, ya. Baik, kira-kira dari setiap masalah teman kamu tadi, masalah siapa yang sangat urgen atau yang sangat perlu kita pecahkan terlebih dahulu? Rahman. Kompak nih kayaknya masalah Rahman. Kenapa Sisa? Karena permasalahan Rahman dapat mengganggu kesehatannya karena keseringan begadang. Oh begitu ya. Mungkin Aan, kenapa memilih masalah Rahman? Karena pola hidup Rahman kurang sehat dikarenakan sering bermain HP dan bisa merusak mata. Oh gitu. Ya baik. Ya kita setujui ya Kori, Riki. Nanti masalah kita semua akan kita selesaikan secara bersama-sama dan bergantian ya. Tidak boleh harus egois. Oh masalah saya Bu. Semuanya kita punya masalah dan butuh solusi. Ya. Di sini kita putuskan secara bersama-sama tadi masalah Rahman yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Boleh, sekarang kita tanyakan kembali kepada Rahman ya. Rahman, silakan kesediaannya untuk menceritakan kembali sebenarnya faktor apa, masalah apa yang sedang kamu hadapi sehingga berdampak kepada kegiatan belajar di sekolah. Jadi gini Bu, orang tua saya kan lagi di luar kota. Jadi saya sering main HP dan ke warnet sama teman-teman hingga larut malam. Karena
karena kecanduan game. Oh gitu ya. Karena kecanduan game, saya main HP. Ya, mungkin Rahman itu terlalu ingin mengutarakan, cuman perasaannya agak cemas ya, sedih kayaknya melihat raut wajahnya. Mungkin ada yang ingin menanggapi masalah yang sedang dihadapi oleh teman kita Rahman. Silakan, secara bergantian. Silakan acungkan tangan. Ya, silakan Kori. Jika boleh, saya ingin memberikan solusi kepada masalah Rahman. Bagi saya, solusinya Rahman harus bisa lebih melakukan aktivitas yang bermanfaat dan tidak melakukan kegiatan yang harus menggunakan HP. Contohnya berolahraga atau belajar yang lebih giat pada malam hari. Ya, bagus sekali Kori. Ya, Rahman, apa yang dikatakan Kori tadi bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi, menyarankan, berkomentar? Boleh, silakan. Ayo. Ya, silakan, Tessa. Menurut saya ya Bu, bermain HP itu sepertinya ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Tetapi kita itu harus bisa mengatur jadwal untuk bermain HP. Bisa mengatur jadwal karena tidak terlalu kita ketergantungan Ya, pada tidak HP. terlalu sering Terlalu ya. sering bermain HP. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi lagi dampaknya. Ayo, tadi sudah dikatakan oleh Sesi, juga Kori. Yo, yang laki-laki nih. Yo. Dampak bermain HP kata Sesa tadi dapat berdampak positif dan negatif ya. Silakan utarakan dampak negatifnya. Ayo. Dampak buat Rahman, kalau seringan main HP bisa berbuat mata buta Oh ya. dan mengganggu kesehatan. Ya. Itu aja, Bu. Oh itu. Oke, Ricky mungkin? Ya Bu, seperti itu. Pertanyaan saya cuman seperti tadi, bermain game bisa membuat mata buta. Jadi dikurangi atau membuat jadwal untuk tidak melakukan itu kembali. Oh ya, dengan menjadwalkan tadi ya, dengan melihat sisi baik dan sisi buruknya tadi apa kata Sesa dan apa kata Kori tadi teman kita. Selanjutnya kita kembali ke Rahman. Bagaimana tadi apa yang Rahman rasakan, Rahman pikirkan setelah mendengarkan solusi-solusi dari teman Rahman? Ya, terima kasih teman-teman karena sudah memberikan saya solusi untuk tidak lagi bermain game. Saya mengambil dari Aan supaya tidak lagi bermain game karena dapat merusak kesehatan mata. Ya, selanjutnya apakah ingin memperbaiki diri dengan bagaimana? Ayo Rahman, kita perbaiki dirinya, pola hidupnya, apakah jadwalnya mungkin? Ayo, utarakan keinginan kamu merubah diri. Saya tidak lagi bermain HP, saya akan membuat jadwal. Saya tidak akan main hingga larut malam lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi komentar dari teman-teman untuk masalah Rahmat? Ya, begitu juga dengan mungkin teman-teman yang lain nih. Semuanya mungkin punya gadget di rumah ya, karena kita memang sekarang sudah kondisinya sudah memang luring daring ya, menggunakan gadget-gadget untuk belajar. Itu merupakan hal yang positif. Mungkin masalah Rahman ini juga bisa dipecahkan langsung dengan masalah Kori tadi ya, Kori ya, sudah ketergantungan apa tadi, nonton apa, drakor itu apa Kori? Drama Korea. Oh, drama Korea. Ibu kayaknya pernah dengar tapi baru sekarang ibu tahu itu dari drama Korea ya. Jadi solusi yang diberikan teman-teman terhadap Rahman juga bisa menjadikan solusi buat Kori. Kira-kira Kori, apa yang kamu dapat simpulkan dari masukan dan saran teman-teman tadi?
Ya, di sini saya kesimpulan saya harus bisa mengatur waktu untuk bermain HP dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat selain menggunakan HP atau memakai. Jadi nonton drakornya dikurangi ya. Ya, mungkin Sesa manfaat dari kegiatan ini atau apa yang kamu dapatkan dari solusi-solusi tadi untuk diri kamu? Kalau untuk pribadi saya mengambil positifnya karena bermain HP itu harus menjadwalkan ya Bu, harus terjadwal jika ingin bermain HP. Tidak terlalu tidak terlalu ketergantungan sama HP. Oh gitu, ya boleh. Kira-kira dari jawaban atau solusi dan saran teman-teman tadi bisa menjadi masukan tidak untuk masalah yang Sesa alami tadi? Ada, kayaknya ada. Coba pikirkan. Kira-kira, ayo. Siapa yang bisa? Tadi masalah Sesa apa Sa? Sering terlambat karena mengantarkan adik ke Iya, karena mengantarkan adiknya ke sekolah tadi. Ya. Nah, kira-kira manajemen waktu bisa tidak masuk? Bisa. Bagaimana tuh, Sesa? Sepertinya harus menjadwalkan waktu atau bangun lebih pagi. Iya, bagus. Harus Apa lagi? mengantarkan adiknya. Iya, lebih awal bangun. Ya, lebih awal ya, bangun. supaya Siap-siap. manajemen waktu. Coba bayangkan kalau kita bangun jam 6 sementara kesibukan kita banyak ya kan, Sa? Ya, jadi Sesa bisa mengambil apa? Mengambil bisa mengatur jadwal waktu, iya. bangun lebih pagi gitu. Iya. Untuk Aan sendiri, ayo Aan. Dengan kendalaan tadi, susah transportasinya ya, Aan, jauh rumahnya. Apa yang dapat Aan ambil kesimpulan dari masalah Aan? Solusi yang diberikan teman-teman. Solusinya harus mengatur waktu Oh iya. Terus? dan bangun pagi. Iya, bangun lebih pagi. Mungkin Aan bisa berboncengan dengan ayah ya. Kalau Aan bangun pagi kan boleh nebeng nih ke ayah sambil ayah kerja. Tapi kalau Aan buru-buru, ayahnya sudah berangkat kerja, gimana Aan? Ya, bisa ya Aan ya? Kira-kira dari solusi tadi menurut Ricky, Ya Bu, apa yang Ricky dapatkan dari solusi-solusi teman tadi? yang terbaik tidur cepat supaya cepat sampai ke sekolah dan tidak terlambat untuk memulai tadarus, membaca yasin atau upacara. Iya, iya. Terima kasih. Ternyata luar biasa, anak ibu sudah bisa menyimpulkan, sudah memberikan masukan kepada teman, dan dari hasil bimbingan kelompok kita, konseling kelompok kita hari ini, padahal satu masalah yang kita angkat ya, yang kita ingin pecahkan satu masalah, ternyata setiap dari masalah rahmat solusinya berdampak kepada kita semua. Jadi punya solusi semua ya dari masalahnya. Kira-kira bisa nggak dilaksanakan? Bisa. Ya. Padahal dari catatan ibu nih, ya, ibu punya catatan dikit ini terhadap kegiatan pagi, kegiatan pengembangan diri pagi itu, Sesa pernah memimpin tadarus, ya kan, bersama Kori. Tapi akhir-akhir ini kayaknya gimana gitu ya. Rahman juga tuh dulu pernah ikut lomba azan. Oh, di kelas 7 ya Man ya? Iya Bu. Nah, dari laporan guru agama juga. Ricky sepak bolanya bagus, ikut ya. Kemarin ya ikut waktu sebelum pandemi ya di 48. Ya. Aan, walaupun rumahnya jauh ini, solusinya harus manajemen waktu katanya tadi ya. Aan prestasi di kelasnya lumayan, dapat 5 besar lagi. Masa gara-gara rumah jauh prestasi kita turun? Ya enggak? Ya. Baik teman-teman, anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang ibu sayangi, yang ibu banggakan, sepertinya semua masalahnya
sudah bisa dientaskan di atas ya, ya Kori, An, Rocky dan bagaimana? Apakah kegiatan konseling ini bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain? Bisa. Membutuhkan rasa-rasanya? Ya bisa ya. Dan juga nanti kita jadwalkan untuk kegiatan konseling berikutnya. Dan hari ini kita cukupkan atau bagaimana? Atau mau memberikan saran lagi? Cukup? Ya. Ya, kalau memang sudah disepakati untuk menyudahi konseling kelompok kita hari ini, kita sudahi dan kita akan menjadwalkan untuk konseling berikutnya di sesi-sesi selanjutnya. Tapi harapan kita bersama, mungkin ada harapan kita, ya harapan kamu, coba mulai dari Sesa, harapannya apa ke depan? Harapan untuk kedepannya mungkin bisa menceritakan gimana perubahannya setelah melakukan konseling. Itu aja. Ya, mungkin Aan? Sama aja sama Tessa, Bu. Tessa, Rocky? Sama aja. Sama juga ada Kori mungkin harapannya untuk ke depan terhadap diri kita nih. Mungkin setelah saya melakukan konseling ini, saya lebih bisa memanajemen waktu dan bisa menurunkan kecanduan saya terhadap drakor tadi, Bu. Iya, bagus sekali, super sekali. Silakan Rahman. Sama kayak Kesannya ya, bersama ya. Ya, mudah-mudahan segala harapan kamu, keinginan kamu dapat digapai ya, diraih dan direalisasikan dalam waktu yang singkat. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ibu sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok dari awal sampai akhir. Dan sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah kita tutup dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas.